Alhamdulillah, kajian bareng Bunda Niken atau kabar Bunda Niken telah dilaksanakan selama 10 episode di Kota Mataram, dan hari ini kita memulai kajian bareng Bunda Niken di Kota Bima bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya. Hari ini kita bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima, Bunda Eli. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Juga Kepala BNN Kabupaten Bima Bapak Muhammad Huri, sehat? Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Ketua LPA Kota Bima, Ibu Juhriati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga para peserta yang hadir bersama saya pada siang hari ini, ada ibu-ibu tim penggerak PKK, ada Ibu Dharma Wanita, ada Ananda dari Genre dari Kota Bima, dari Pita Putih Kota Bima, dan juga yang mungkin tidak bisa sempat saya sebutkan satu persatu, serta tentu saja para pemirsa setia kabar Bunda Niken yang sudah mengikuti melalui Zoom. Hari ini kita membahas sebuah topik mengenai narkoba, ya. Jadi mungkin kita semua setiap hari sudah lama kita sering mendengar kata-kata narkoba yang merupakan sebenarnya singkatan dari kata-kata narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Mungkin di zaman saya dulu masih kecil, narkoba kita tahu hanya dipergunakan oleh orang-orang dewasa, ya. Namun saat ini yang menjadi perhatian kita, menjadi perhatian para ibu-ibu dan generasi muda, saat ini narkoba tidak hanya dikonsumsi oleh penyalahgunaan narkoba, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak dan remaja. Nah, ini yang menjadikan kita memiliki keharusan untuk lebih tahu, lebih mendalam mengetahui mengapa apa saja penyalahgunaan narkoba tersebut dan bagaimana kita nanti bisa mencegah hal tersebut, penyalahgunaan narkoba terjadi pada keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Kota Bima hari ini terpilih menjadi daerah yang kita bersama-sama akan membahas hal ini, dan sudah hadir bersama saya Kepala Badan Narkotika Nasional dari Kabupaten Bima dan sekitarnya, yaitu Bapak Muhammad Huri, yang mungkin akan kita bincang-bincang semua santai aja ya. Nanti juga para peserta silahkan juga menyampaikan pandangannya atau mungkin pengalamannya atau masukannya untuk kegiatan hari ini, karena kajian ini dilakukan santai-santai, bukan tegang-tegang ya, bukan serius tapi bukan serius tapi tidak santai, tapi serius tapi santai ya. Ya, mungkin pertama-tama kita ingin tahu ya tentang tadi kata-kata narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Mungkin kita juga pernah dengar dokter kadang-kadang suka melakukan pembiusan pasien. Nah, itu kan juga pakai narkoba gitu ya. Ada Pak Huri di sini. Nah, tapi itu ternyata digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan yang medis atau tujuan yang bisa dipergunakan, sehingga efeknya tidak baik. Nah, kira-kira apa saja sebenarnya narkoba itu dan bagaimana efeknya kalau digunakan secara tidak pada tempatnya tadi? Mungkin mohon dijelaskan Bapak Huri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunda Niken saya langsung saja karena tadi sudah disebutkan. Jadi mengenai narkoba ini, ya kalau zaman dulu, zamannya ibu-ibu masih muda, mungkin ada istilahnya nyimeng, apapun, terus kemudian nyabu, kemudian ada istilah-istilah seperti pada awalnya memang itu dilakukan untuk gengsi-gengsian lah, ataupun hal yang lakukan. Bahkan kalau di Kota Bima ini, saya lebih mengadaptif di Kota Bima, dulu ada yang namanya tramadol. Dan tramadol itu sampai sekarang itu sebetulnya sudah tidak diproduksi. Yang awalnya mungkin digunakan oleh para buruh pelabuhan, kemudian digunakan oleh para petani ya karena berkebun luas. Nah, tapi kemudian disalahgunakan karena melebihi. Tadi seperti Bunda Niken katakan bahwa kenapa diperbolehkan untuk pengobatan, karena itu terukur. Ya, jadi yang sekarang disalahgunakan adalah efek dan dampaknya yang akan merusak tubuh. Saya seorang polisi mungkin nanti salah menjelaskan, tapi intinya bahwa
obat-obat yang digunakan itu akan merusak tubuh karena yang digunakan contoh tramadol itu adalah obat nyeri. Ya, jadi yang digunakan adalah nyeri. Dulu saya juga bercerita tadi dengan beberapa orang-orang medis. Kalau dulu yang sering habis itu kan CTM, kemudian obat rasa nyeri dan yang lainnya. Nah, itu bisa disalahgunakan yang kira-kira mirip dengan narkotika. Nah, kalau di dunia pendidikan itu ada napsa, narkotika dan zat aditif lainnya. Nah, itu berbeda istilah saja, itu sama. Terus kemudian ada drug gitu. Nah, jadi setelah Pak Jokowi pertama kali di pimpinan periode yang pertama, sekitar tahun periode yang pertama, jadi beliau sudah mengatakan ini darurat narkoba, termasuk juga di Kota Bima, ya. Dan memang semua sudah hampir merata, hanya memang tingkatnya. Kalau mungkin yang paling rawan di sini adalah kita sama-sama ketahui, bahkan BNN, Polres itu kita membangun satu kawasan kampung tangguh anti narkotika. Kalau 2 tahun yang lalu kita ada yang kampung tangguh untuk COVID, ya kita ke depan sedang membuat kampung tangguh ini di kawasan Tanjung. Karena memang di kawasan-kawasan ini daerah terminal, daerah transit itu adalah daerah sarang-sarang yang memang amat sangat. Dan nanti mungkin dari LPA bisa lebih menjelaskan. Jadi intinya saya menceritakan memang Pak Jokowi sudah mengatakan semua darurat narkoba, hanya jelasnya seperti itu, Umi. Mungkin ada yang ini lagi? Iya, jadi Pak Jokowi sudah mengatakan kita darurat semua, kita harus bersama-sama memberantas narkotika yang memang bukan hanya tugas dari kepolisian dan BNN saja, bahkan Pak Jokowi itu sudah mengeluarkan beberapa instruksi presiden, ya ada instruksi presiden tahun 2019, Impres nomor 2 tahun 2019, yaitu tentang rencana aksi P4GN. Jadi beliau memerintahkan bahwa seluruh instansi terkait itu harus mendukung gerakan P4GN. Apa itu P4GN? Adalah pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkotika. Nah, jadi termasuk juga Menteri Dalam Negeri itu juga sudah ada tentang bahwa pemerintah daerah itu harus memfasilitasi kegiatan tersebut. Jadi ini yang sedang kita upayakan, Bunda. Jadi mengenai situasi narkotika semua sama, ya. Kita dikatakan darurat. Bahkan sama-sama kita ketahui di media online sekarang semua sudah melalui gadget, tiap hari gantian. Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Pulau Sumbawa, bahkan di Pulau Lombok pun selalu ada penangkapan. Nah, ini yang amat sangat menarik. Kenapa diberantas itu malah makin banyak? Nah, ini memang ada ada yang harus kita titik temu. Nah, nanti sambil mengobrol kita bisa bercerita lagi bahwa memang narkotika itu bukan hanya diberantas saja, tapi bisa dilakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan bukan hanya diberantas, tapi kita harus bisa mencegah. Bagaimana mencegahnya? Yaitu nanti mungkin ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita ceritakan kembali. Mungkin itu saja, Bunda, yang bisa carikan. Ya, terima kasih Pak Huri. Kita mohon maaf pada para pemirsa semuanya. Kita akan berhenti sejenak untuk mendengarkan azan yang sedang berlangsung di daerah ini. Silakan. Tadi sudah kita dengar beberapa hal mengenai mengapa narkoba tersebut disebut penyalahgunaan. Kata-kata kuncinya adalah karena tidak terukur, ya. Jadi tidak pernah ada yang tahu, dan kecuali harus orang-orang yang memang sudah profesional, dalam hal ini dokter. Mungkin saya ingin beralih ke Ibu Juhriati, ya, Kepala Ketua dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima, mengenai sebenarnya bagaimana kalau dari sisi anak-anak itu, ya, anak-anak mereka masih tumbuh, kemudian mereka mengalami atau mengkonsumsi obat-obatan tadi, ya, yang secara yang disalahgunakan tadi, ya. Itu kira-kira bagaimana kondisi anak-anak yang akan
kena seperti itu ya, yang menggunakan, kondisinya mereka apa yang terjadi pada diri mereka, kemudian efeknya seperti apa? Mungkin Bu Juhriati bisa melihat dari kasus-kasus anak-anak yang sudah pernah terkena penyalahgunaan narkoba ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa duduk bareng dengan Bunda Niken. Saya mungkin tidak terlalu sering mengikuti kajian bareng Bu Niken, tapi saya selalu mendapat informasi dari sobat saya, Sukartini Sahidu, yang juga aktif di PKK. Jadi kalau kami pribadi melihat ini sebuah program yang sangat efektif dan semoga ini akan benar-benar bisa memberi manfaat. Nah, berbicara narkoba di Kota Bima, kalau berdasarkan pendampingan kasus yang kami lakukan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima, memang untuk kasus-kasus narkoba yang dilaporkan maupun yang dikonsultasikan ke kami ke LPA Kota Bima itu tidak sebanyak kasus-kasus kekerasan misalnya maupun kekerasan seksual. Namun dari berbagai kasus yang kami tangani itu ketika kami melakukan asesmen dan penjangkauan kasus, satu hal yang kami temukan adalah kurang lebih 80% dari korban maupun pelaku adalah mereka yang menjadi korban dari narkotika. Nah, biasanya kasus-kasus narkotika yang dikonsultasikan kepada kami di LPA mungkin tidak sebanyak yang dikonsultasikan ke BNN. Biasanya para orang tua itu melaporkan anaknya ke kami di LPA itu hanya sekedar ketika anak-anaknya berhadapan dengan proses hukum. Jadi kami dari LPA itu masuk pada saat pendampingan hukum yang ada di wilayah yurisdiksi Polres Bima Kota. Namun satu hal yang menjadi catatan kami dari pendampingan yang kami lakukan Bunda Niken, bahwa kasus-kasus yang terjadi di Bima ini memang didominasi oleh kasus kekerasan fisik yang bahkan sampai dengan pernah meninggal dunia korbannya. Kemudian kasus-kasus kekerasan seksual itu, dan yang sekarang marak adalah kasus-kasus senjata tajam. Dan hampir sekali lagi hampir kami bisa pastikan bahwa memang keadaan mereka ini ketika kami melakukan asesmen untuk mengetahui profil sosial anak, mereka ini adalah pemakai. Orang tua yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya itu adalah bandar, pengedar. Bahkan yang terakhir ini dari kasus senjata tajam, anak-anak Kota Bima sekarang sedang pandai-pandainya merakit senjata tajam, dan itu hampir semua anak-anak punya senjata tajam, dan itu menjadi teman setia mereka ketika mereka bepergian. Menjadi pertanyaan besar kami adalah ketika melakukan pendampingan terhadap anak, ada apa anak-anak ini harus bisa punya, dan bahkan ada yang mengkoleksi senjata-senjata tajam tadi. Rupanya satu yang kami juga buktikan dari penggalian profil anak, mereka ini adalah pemakai. Jadi yang bisa yakinkan pada Bunda Niken untuk kajian hari ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan, baik anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, itu adalah karena mereka terlibat dalam jaringan narkoba, baik sebagai pemakai, korban, penikmat, bahkan mereka sebagai pengedar. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juhriati. Tadi sebuah fakta ya disampaikan oleh Bunda Zuhriati, bahwa ada kecenderungan ya yang sekarang terjadi di kalangan anak-anak di daerah Kota Bima ya, yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin saya ingin beralih ke Ibu Bunda Eli ya, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang mengurusi ibu-ibu, keluarga-keluarga di Kota Bima. Bagaimana Bunda Eli? Menurut Bunda Eli ini biasanya kalau pengaruh narkoba itu masuknya lewat mana gitu? Apakah kalau tadi disampaikan ada Kelurahan Tanjung gitu ya, itu bagaimana sebenarnya mereka bisa sampai gitu ya narkoba itu ke anak-anak, melalui temannya kah, atau melalui
lingkungan sekolah atau melalui siapa? Mungkin Bunda punya informasi atau pengetahuan kira-kira dari mana? Kenapa bisa anak-anak itu mendapat narkoba tadi? Terima kasih Bunda Niken. Mungkin wilayah Tanjung, saya langsung Bunda Niken. Halo. Karena mungkin di Kelurahan Tanjung itu berdekatan dengan pelabuhan. Itu salah satu kenapa kelurahan. Ya, sangat gampang. Mungkin Pak Huri yang lebih paham itu ya. Salah satunya karena berdekatan dengan pelabuhan. Dan Bunda Niken, kami juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sebagai Ketua Majelis Taklim Kota Bima, tidak pernah berhenti bagaimana kami juga bisa berperan dalam memberantas narkoba. Dan Alhamdulillah di kegiatan kami 2019 sebelum COVID, kami selalu turun di sekolah-sekolah tingkat SMA, tingkat SMP, dan kami juga menggandeng BNN. Alhamdulillah kegiatan itu berjalan 1 tahun lebih sebelum COVID, terhenti karena COVID Bunda Niken. Dan Alhamdulillah karena sekarang sekolah tatap muka sudah aktif kembali, kami akan menjadwalkan kembali untuk lebih intens turun di sekolah-sekolah. Dan kami berharap untuk Pak Huri tetap bisa mendampingi kami. Siapa? Terima kasih. Ya, kita melanjutkan ya. Jadi tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Ketua LPA bahwa anak-anak yang menjadi pelaku pengedar, maksudnya adalah biasanya juga anak-anak yang menjadi korban ya. Dan nantinya mereka mau tidak mau mereka terlibat ya, masuk ke dalam sebuah jaringan. Nah ini mungkin kalau masalah jaringan-jaringan narkoba sindikat ini kita minta tanya sama Pak Huri, gimana sih sebenarnya kondisi mereka itu, jaringan itu memang apakah mereka menyasar anak-anak gitu ya, ataukah ya tidak sengaja gitu, atau bagaimana dalam rangka mungkin ini juga mungkin ada motif-motif ekonomi di baliknya. Silakan Pak Huri. Iya, jadi Bunda bisa saya ceritakan bahwa narkotika ini bukan hanya seperti yang lagi tren sekarang, harga turun, sembako turun, bawang turun, jagung turun. Jadi ini masalah bukan masalah kita saja, tapi masalah internasional. Ya, karena perdagangan narkotika ini juga latar belakangnya banyak sekali. Kalau kita melihat dunia internasional, memang ada beberapa negara internasional ya, ada di Asia, Timur Tengah, Eropa. Mereka memang memproduksi dan itu memang dilegalkan dan dijual. Tujuannya apa? Kalau di beberapa negara yang sedang berperang, itu memang mereka bisa ditukar dengan senjata. Karena memang narkoba ini adalah nilai ekonomisnya menarik sekali. Terus kemudian misi yang kedua adalah untuk menghancurkan, menghilangkan satu generasi. Kalau kita buka Google atau pelajaran dulu waktu saya SD atau SMP, kita pernah belajar tentang perang candu. Bagaimana Inggris ingin menguasai jalur sutranya Cina, dan itu terjadilah negara Hongkong. Ya, jadi dulu disuplai opium itu masuk ke Cina, diberikan kepada pejabatnya gratifikasi, kemudian kepada pemudanya dan lainnya. Akhirnya kalau tanpa opium akhirnya candu kan, menjadi candu, melemahkan satu generasi. Nah ini yang memang harus kita waspadai. Namun kalau untuk di wilayah kita itu kebanyakan adalah motivasinya ekonomi. Bahkan kita juga berhati-hati terhadap informan, memberikan informan ini tempat ini ada, karena biasanya ada satu kartel besar di belakangnya yang memang tidak mau pangsa pasar itu hilang. Sebetulnya pemberantasan narkotika itu sama dengan sembako, Bu. Ada supply, ada demand. Di mana ada kebutuhan itu masuk. Yang kita potong adalah kita jangan sampai kenal narkotika. Kita jangan sampai menyalahguna narkotika. Caranya gimana? Ya jangan beli, jangan menggunakan. Nah kalau nggak ada yang beli kan otomatis berhenti menjual. Jadi kami BNN bisa pensiun semua, Bu. Polisi juga bisa pensiun semua, seperti itu. Itu sebetulnya cara mudahnya. Nah karena memang namanya kartel besar, mafia seperti ibu-ibu lihat di film-film itu memang betul, Bu. Itu terjadi.
Bahkan nah sekarang pangsa pasarnya adalah anak-anak. Kenapa anak-anak dan remaja? Karena mereka usianya panjang. Kalau meninggal dead langsung alhamdulillah. Tapi kalau panjang, kalau yang tua mungkin masa pakainya sedikit. Jadi memang sasaran empuknya adalah anak-anak dan remaja. Jadi latar belakangnya macam-macam Bunda. Ada politik, ada ekonomi juga. Terus kemudian yang terpenting adalah banyak orang yang ingin cepat kaya. Jadi dia menjual. Nah ini perlu kita waspadai. Biasanya juga kalau di Bima ini motivasinya banyak. Habis panen jagung, habis panen bawang, menunggu. Uangnya kita putar dulu beli narkoba. Yang awalnya mungkin niatnya jualan, pakai kecanduan. Akhirnya dia bagaimana? Karena modalnya sudah ketarik dan ingin mengembalikan, ya otomatis dia berjualan kembali. Demikian juga kita tidak memungkiri Bunda, memang wilayah kita terlalu luas. Polisinya juga kami sedikit, BNN-nya juga sedikit, aparatnya sedikit. Nah itu memang kami tidak akan berhasil tanpa dukungan semuanya. Makanya kami kenapa tadi ada MOU? Kenapa ini adalah intinya kita adalah menggandeng semuanya supaya kita bisa bekerja sama. Karena memang kalau saya boleh meminjam kata-katanya Pak Alan Walingi, sejarawan Bima, ya. Di Bima ini ada satu budaya yang hilang. Kalau dulu orang Bima, Bima Raya, Dompu kalau mau sekolah itu pasti kalau nggak jadi guru ngaji jadi marbot. Nah kalau sekarang enggak gitu, beda dengan mungkin karena politik ekonomi. Tapi di sini ada sedikit pergeseran. Terus kemudian juga kita melihat ibu-ibu kalau mau maghrib itu ngecek anaknya enggak, putra putrinya enggak, segala macamnya. Jadi ada pergeseran budaya. Jadi saya juga melihat di rumah sendiri kalau memang selesai maghrib banyak yang nonton drakor, nggak diingetin sholat, nggak diingetin apa. Nah ini memang semula itu adalah dari ketahanan keluarga. Nah itu mungkin Bunda yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa yang kita memberantasnya yaitu dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita sendiri, pribadi jangan mengetahui tentang narkoba, kemudian keluarga kita menjaga dan lingkungannya. Nah kalau itu sudah bisa terlaksana ya BNN sama polisi pasti berhenti. Mungkin kira-kira itu aja Bunda. Ya terima kasih Pak Hadi. Tadi sudah jelas ya, ada dua poin penting dari peredaran narkoba yang ada di daerah kita, yaitu motif ekonomi yang merupakan motif terbesar dan juga memang ada gerakan sistematis untuk merusak generasi muda kita, anak-anak kita. Bagaimana jadinya ya masyarakat Bima, masyarakat Nusa Tenggara Barat, masyarakat Indonesia kalau generasinya semua jadi pecandu narkoba. Nauzubillah ya. Jadi memang ini hal-hal yang sangat-sangat penting bagi kita untuk mewaspadai, jangan sampai ada peredaran ini di daerah kita. Dan kuncinya tadi cuma satu sebenarnya, jangan beli ya. Hentikan mata rantai pemutusannya dengan menolak ya setiap orang yang menawarkan, memberikan peluang untuk berjualan narkoba tadi, langsung kita cut karena yang kita hadapi ini adalah perusakan generasi ya. Terima kasih ini Pak Huri ya. Jadi memang kita sekarang beralih ke top. Jadi tadi sudah ada tentang narkoba, bagaimana motifnya, kemudian bagaimana cara menghentikannya, tapi juga sekarang bagaimana pencegahan ya. Dan pencegahan ini biasanya dilakukan ranahnya adalah para orang tua, para ibu-ibu untuk menguatkan keluarga masing-masing memiliki ketahanan sehingga tidak pernah terlintas sedikit pun untuk mencoba narkoba atau bersinggungan dengan obat-obatan terlarang tadi. Nah mungkin kita akan bertanya ya ke Umi Eli dan Bu Juhriati. Untuk pencegahan ini sebenarnya dari Bu Juhriati ya, bagaimana pencegahan narkoba menurut Ibu yang paling efektif? Silakan.
Ya, Bunda Niken, sebelum bicara masalah pencegahan, mungkin Mada ingin cerita sedikit tentang bagaimana sih fenomena narkoba di kalangan anak dan remaja di Kota Bima yang kebetulan kami dampingi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima. Jadi di tahun 2019 awal itu kami dikejutkan dengan sebuah informasi di salah satu kelurahan di Jatiwangi. Ada seorang anak yang sudah, kalau dalam kategori ini mungkin Mas Suri yang bisa jelasin kalau Madadoh LPA karena kurang paham dengan bagaimana sih keadaan-keadaan pengguna narkoba, kami katakan sakau. Jadi anak ini umur 12 tahun, jalan 13 tahun, dalam keadaan yang benar-benar parah secara medis. Ternyata setelah kami coba gali informasi dari sang anak ini adalah pengguna aktif tramadol, karena pada saat itu anak-anak remaja Kota Bima kesulitan untuk dapatin narkoba, mereka memulai mencari ya pengganti narkoba, yaitu dengan tramadol, sampai akhirnya pada saat itu harga tramadol yang biasanya 5.000 satu papan itu bisa sampai 60.000. Nah, karena banyak sekali korban tramadol pada saat itu, sampai akhirnya tramadol tidak diperbolehkan diperjualbelikan di apotek. Anak ini karena sudah sangat ketergantungan dengan tramadol, dia akhirnya menggunakan pembalut bekas, pembalut dari saudara perempuannya. Saudara perempuannya kebingungan, setiap pembalut yang dia mau cuci itu selalu hilang. Akhirnya ketahuan oleh ibunya, ternyata dipakai oleh anaknya ini. Susah dapetin tramadol, sementara mereka sudah sangat ketergantungan dengan tadi tramadol. Akhirnya mereka menggunakan pembalut. Awalnya Mada pastikan ke ibunya, Bu, pembalutnya yang masih belum dipakai atau yang sudah dipakai, Bu, katanya. Apa anak saya ini oringo, katanya, sudah gila, katanya. Ya memang anak ibu sudah gila, anak ibu sudah gila secara psikisnya. Nah, berikutnya kami juga dapat informasi ada yang juga menggunakan lem. Ya kalau hanya sekedar komik dicampur dengan hemaviton itu mungkin sudah biasa, tapi ada yang menggunakan lem. Ini di salah satu sekolah, dan sekolah ini adalah sekolah favorit. Ternyata anak-anaknya ini mereka menggunakan lem Cina itu, kemudian mereka ramu dengan komik dan lain sebagainya, itu bisa membuat mereka merasa asyik, katanya, sik asik begitu, Bu. Nah, fakta lainnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak pelaku pencurian. Di Polsek Asakota itu ada 5 anak yang diamankan. Sebenarnya bukan diamankan, itu sudah langsung ditahan. Mada katakan kepada penyidik, kenapa Bang anaknya ditahan? Biasanya kami sangat-sangat menjauhkan anak dengan yang namanya penahanan. Ternyata anak ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian. Dan lagi-lagi kenapa dia nyuri? Ternyata untuk membeli narkoba. Sampai akhirnya dia juga pernah menjadi target dari teman Buser karena sudah tidak mampu mencuri. Dia kebingungan harus nyuri di mana, akhirnya dia mau menjadi pengedar dan lain sebagainya. Nah, hal lainnya yang terjadi adalah narkoba juga ini berpengaruh terhadap kebiasaan seks bebas di kalangan anak-anak. Para remaja, baik yang menjadi korban maupun pelaku seks bebas, itu ternyata hampir mereka itu juga narkoba. Orang tuanya kaget, Bunda Niken. Nggak mungkin bujuh, anak saya tidak pernah terbiasa menyentuh hal-hal yang demikian. Tapi ketika kita coba, ya, beberapa hari bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan dengan sang anak, kami mendapatkan informasi bahwa memang anak ini sudah sangat ketergantungan dengan narkoba. Ibunya tidak tahu sama sekali.
Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, sebenarnya upaya-upaya pencegahan yang efektif yang bisa kita lakukan pertama adalah di kalangan domestik keluarga. Bagaimana keluarga bisa membentengi masing-masing anggotanya. Sekarang ibu-ibu, orang tua itu baru kebakaran jenggot ketika anaknya itu berhadapan dengan proses hukum. Kayak LPA itu didatangi, kami nggak bisa tidur, Bunda Niken. Kayak mobil pemadam kebakaran LPA itu sendiri, itu mungkin ketika kita menceritakan kurang lebih 45-50% siapa anaknya. Makanya Mada sering katakan, Bu, kalau anak sudah kami dampingi, kemudian proses hukum bekerja untuk anak, maka hal-hal yang tidak pernah ibu tahu, ibu pasti tahu. Hal-hal yang tidak mau ibu tahu, wajib kami tahu. Wajib kami beritahu. Jadi kalau untuk konteks kebimaan, mungkin narkoba ini pencegahan yang paling utama adalah pola asuh. Penguatan kapasitas keluarga, dan yang paling penting adalah orang tua harus melek terhadap narkoba. Jadi BNN jangan hanya di tingkat pelajar aja sosialisasi tentang narkoba, go to school anti narkoba. Ya kami LPA juga kurang lebih seperti itu. Ya. Kami juga dari EDPA mungkin seperti itu. Mungkin sekarang bagaimana orang tua ini bukan hanya takut terhadap seks bebas terhadap anaknya, anak hamil itu nggak perlu terlalu takut, Bu. Yang paling ditakuti sekarang, yang paling mengancam adalah narkoba. Penguatan kapasitas, kemudian melek terhadap narkoba bagi keluarga, orang tua, sekolah, dan masyarakat, sehingga nanti pencegahan terhadap narkoba ini bukan hanya tugas mulia dari BNN, bukan hanya tugas dari ketua PKK, tim penggerak PKK, LPA, tapi ini adalah tugas kita bersama. Jika kita melihat ada reaksi sinyal tentang narkoba, maka segera beri informasi. Segera beri informasi, melaporkan tentang indikasi anak, warasi anak toto ita, di padeta, kira-kira merubah perilakunya. Kecurigaan yang pertama itu harus terhadap narkoba, Bunda. Jangan curiga ke yang lain. Tapi kita tidak pernah sensitif terhadap kecurigaan tadi. Ada tetangga yang ngasih tahu, anakmu itu, Bu, saya lihat sedang hisap narkoba itu di pondok di sawah. Oh, dia malah berantem itu. Iya, Bu ya? Iya. Marah. Siapa bilang anak saya bla 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 dan lain sebagainya. Jadi melaporkan terhadap korban narkotika itu tidak dipidana ya, Mas Uri? Ya. Melaporkan tentang seseorang yang terkena narkoba, pengkonsumsi narkoba bukan tindak pidana. Bahkan korban narkotika itu digratiskan dalam proses pengobatannya di rumah sakit. Prosesnya untuk pengobatannya, bahkan ketika dirujuk pun itu juga digratiskan. Jadi mari sama-sama kita jaga bukan hanya anak kita yang kita lahirkan, tapi lingkungan, agar lingkungan kita bebas dari narkoba. Kemudian salah satu lagi kalau kami lihat, Bunda Niken, dari proses pendampingan yang kami lakukan, kenapa sih narkoba ini merajalela? Apalagi di kalangan anak. Karena salah satunya adalah proses penegakan hukum. Mungkin begitu, Mas Uri? Proses penegakan hukumnya. Jadi bahkan ada bandar narkoba yang bisa bebas. Wallahu alam bisawab. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Namun satu yang harus kita sadari, tetap kembali jaga lingkungan, keluarga, cintai menuju NTB Gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Juhriati. Ya, tadi sudah banyak yang disampaikan ya tentang beberapa kasus yang benar-benar terjadi di tempat kita ini di Kota Bima ya.
Nah ini Pak Huri lagi kita kembali ini sebelum nanti kita ke sesi tanya jawab ya. Jadi tadi ada kata-kata pencegahan yang seharusnya bermakna kita semua ikut berusaha mencegah ya. Dan pencegahan itu dimulai dari keluarga. Kemudian ada lagi kata-kata rehabilitasi ya. Ini juga menjadi kata-kata tugas BNN ini ya. Jadi mulai dari pencegahan, kemudian pemberdayaan, pemberantasan dan rehab, ya, peredaran gelap narkoba, sampai rehabilitasinya juga menjadi urusan BNN ya, sampai rehabilitasi. Mungkin kita ingin tahu kalau tadi ya artinya nauzubillah min zalik ya, ada yang terkena gitu. Tapi kalau kita tahu misalnya anak tetangga kita, anak keluarga kita ya, ada yang kita tahu dia menjadi korban dari entah dia dikasih oleh pencandu, intinya dia pecandu gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Biasanya orang tua tadi ada yang marah-marah pertama-tama reaksinya, kemudian ada yang menolak untuk mengakui ya, kemudian ada yang bingung akhirnya menutupi hal itu gitu ya. Kemudian ya artinya sebenarnya apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh kita masyarakat, para orang tua ini jika memang mengetahui ada yang entah sudah menjadi pecandu ataupun yang kita dengar-dengar bisik-bisik tetangga dia begitu-begitu. Nah, itu seperti itu bagaimana? Ya Bunda, terima kasih. Jadi memang tadi seperti Bunda katakan P4GN adalah pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan peredaran gelap narkotika. Jadi yang bedanya mungkin antara kepolisian dan BNN. Jadi kalau kepolisian banyak fokusnya kepada penegakan hukum dan pemberdayaan, karena di kepolisian itu ada Direktorat Pembinaan Masyarakat Binmas, ada juga reserse narkotika ya, termasuk kami juga, saya adalah seorang anggota Polri aktif yang diperbantukan di BNN. Nah kalau di BNN itu dari hulu sampai hilir menanganinya, jadi ada pencegahan, pemberdayaan, penegakan hukum, juga terakhir adalah rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Jadi kalau tadi dikatakan yang dijaga adalah sekarang ini kita menjaga mengurangi yang terpapar. Kalau kemarin terpapar pasti COVID, nah sekarang terpapar itu narkoba. Jadi yang kita jaga adalah jangan sampai orang itu menggunakan narkoba lagi. Nah, apabila sudah terlanjur menggunakan narkoba, apa yang harus kita lakukan? Jangan malu. Kebanyakan orang menganggap korban narkotika ini aib, apalagi alhamdulillah jangan sampai ada di keluarga kita, anak kita. Tapi kalau itu sudah terjadi, itu yang harus dilakukan adalah bawalah ke kami. Jadi ada yang namanya IPWL. Jadi nanti boleh melaporkan, ya. Jadi nanti terus terang saja datang ke kami, itu tidak dilapor diri, itu tidak dipidana. Bahkan nanti kita asesmen, kita tentukan apakah ini dia coba-coba atau berat, ringan, sedang, seperti itu kan. Nah kalau memang sedang bisa kita rawat jalan di sini, itu lebih bagus. Tapi kalau sudah berat, itu bisa kami rekomendasikan. Kalau sedang mungkin ya ke Mataram, ada di rumah sakit jiwa Bunda. Tapi kalau sudah berat, itu bisa kita rekomendasikan ke Lido ataupun ke Makassar, apa namanya lupa saya, Badoka ya. Tapi memang yang mungkin lebih bagus itu ke Lido ya. Kalau ke Badoka ini ya kelas 2-nya lah, karena Lido itu adalah termasuk lembaga milik BNN, laboratorium BNN yang mungkin terbesar se-Asia Umi. Jadi memang seperti itu. Jadi apabila ada di lingkungan kita yang terpapar, datang saja ke kami ya. Kalau di kabupaten itu ada di Sape, ada Bu Nur yang menangani pertama, di kota juga ada. Ini yang kami sedang dorong supaya Pak Wali itu memperbanyak tenaga ahli yang penanganan pertama. Karena mungkin kalau datang ke BNN malu, tapi kalau di puskesmas, di kota, di kabupaten ada beberapa puskesmas yang bisa menangani. Tapi itu pun sangat sedikit Umi. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi apabila ada rekan-rekan yang memindalik di rekan kita terpapar, sebagusnya jangan malu. Sama-sama kita rehabilitasi. Kita asesmen dulu tentunya, Bunda. Ya mungkin itu saja, Bunda. Terima kasih. Jadi untuk
sahabat-sahabat, untuk teman-teman semua, para ayah dan orang tua yang ada di sini maupun melalui Zoom, kalau memang mendengar ada anak kita, anak tetangga kita, anak saudara kita yang kita tahu ya menjadi korban dari narkoba, maka tidak perlu khawatir, kita bawa saja ke BNN. Mereka akan menjaga kerahasiaan juga, Pak Huri ya, akan menjaga kerahasiaan, akan menjaga nama baik insya Allah ya, dan juga gratis dari pemerintah fasilitasnya. Hanya bawa KTP ya. Jadi memang itu harus bagian dari upaya kita memperbaiki atau merehabilitasi. Insya Allah tidak ditahan Pak ya. Tidak ditahan, tidak dipidana ya. Jadi memang ini ya, ini sebuah informasi yang penting sekali gitu ya. Jadi jangan sampai karena malu, karena aib keluarga ditutupi. Padahal kondisi ini bisa menjadi lebih buruk, bisa menjadi lebih tidak terkendali lagi ya. Mungkin kita akan masuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab ya, yang akan kita mulai setelah break berikut. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin di sini kita akan memberi kesempatan kepada 3 orang penanya atau penanggap ya, yang akan memberikan tanggapan atau pandangannya tentang topik kita hari ini. Kesempatan pertama saya berikan kepada adik-adik genre nih ya. Mungkin ada salah satu di antara yang hadir yang dari sini bisa memberikan pertanyaan atau tanggapannya, silakan ya. Kemudian ada Ibu dari Ketua Tim Penggerak PKK dari Kelurahan Matakadu. Ada lagi dari sebelah kanan, Bapak kita yang super aktif ini, pengurus tim penggerak PKK Kota Bima, kita persilakan. Baik, langsung ya Bunda Asni, kita berikan kesempatan kepada para penanya. 3 orang penanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bahajan, saya dari Ketua Penggerak PKK Kelurahan Matakando, Kecamatan Pundata. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, ibu itu adalah madrasah pertama seorang anak. Maju mundurnya bangsa bahkan ditentukan oleh seorang ibu. Begitu hebatnya menjadi seorang ibu. Selanjutnya adalah terkait narkoba, Bunda. Saya ingin mengkaitkan narkoba ini dengan gerakan literasi yang sekarang kita digaung-gaungkan, termasuk oleh pemerintahan Kota Bima. Saya kebetulan ngajar, pernah mendirikan klub baca Sampela Kamponae di Sape Kabupaten Bima, bekerja sama dengan Rumah Baca Salahuddin Al-Ayubi Desa Sangiata, Bunda. Mungkin Bunda tahu betul itu. Jadi begini, kenapa kemudian anak-anak itu melek dengan narkoba? Karena ada akses informasi yang begitu bebas yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu melalui gadget, Bunda. Pola asuh orang tua yang tidak, maaf, bukan salah tetapi tidak tepat. Memberikan gadget sebagai agar anaknya diam, tidak, bukan begitu, tetapi dongengkan anak tersebut. Kami ketika di Klub Baca Sampela Kamponae itu melakukan hal tersebut, bahkan yasinan bersama, dan alhamdulillah itu bisa diminimalisir. Setidaknya anak mempunyai wawasan tentang narkoba. Selanjutnya adalah kami di Kelurahan Matakando, insya Allah bulan nanti akan meluncurkan gerakan literasi Matakando yang mungkin pertama di Kota Bima mungkin. Itu akan kami launching sekitar bulan 6, dan mohon nanti Bunda, karena Bunda juga adalah ibunya literasi Nusa Tenggara Barat, mohon kami dibantu untuk bahan bacaan, tak Bunda. Itu. Selanjutnya ada ini yang terakhir mungkin di pertanyaan, saya langsung pada pertanyaan. Kebetulan adalah ketua PKK dan orang yang kemudian baru masuk rumah baru, Bunda, dan mau tidak mau saya harus bergerak gitu. Berbicara narkoba, Mada ingin bertanya satu hal gitu. Langkah-langkah konkret apa yang bisa kami lakukan di PKK ini untuk meminimalisir terjadinya narkoba? Kami bukan orang tua yang 24 jam bersama anak-anak masyarakat, tetapi orang tuanya, tetapi adalah langkah-langkah konkret yang mungkin bisa kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu dari Mada, Bunda, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya yang sangat bagus ya.
Pertanyaan kedua silakan dari adik-adik genre Kota Bima. Ini mewakili generasi muda memiliki remaja ya. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Izin bertanya, apa sih yang Namanya siapa dulu sayang? Sorry. Sebelumnya perkenalkan, saya Dira Evarianti selaku Ketua Forum Generasi Berencana Kota Bima. Baik Bunda, di sini saya mewakili teman-teman saya akan bertanya. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu ingin mencoba narkoba, padahal dia sudah tahu efek buruk yang terjadi kalau dia menggunakan narkoba? Terima kasih Bunda. Satu saja ya, satu saja. Ada lagi? Mewakili teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bunda. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Febi Aulia. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara saya mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar saya merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Sekian, terima kasih. Terima kasih Peggy. Ayo Bapak kita silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emnur SPDI, Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Bima. Tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya. Tadi Kepala BNN Kabupaten Bima mengatakan tidak membuat para pengguna narkoba itu ke arah titik jera atau diperlakukan seperti pencuri dan lain sebagainya, yaitu tidak dihukum. Berarti jajaran yang menangani narkoba ini membiarkan masyarakat itu tidak punya, tidak ada titik jera atau takut setelah mereka itu mempergunakan narkoba hanya rehabilitas dan penanganan aja. Kalau memang seperti itu berarti membiarkan yang lain juga ingin mencoba dan melakukan karena tidak ada titik jeraknya yang mereka dapatkan. Maksud saya, tugas kita bersama terutama BNN, kepolisian, bagaimana mereka sebagai pelaku, pengedar, pemakai narkoba itu sendiri dibuatkan titik jerak, dihukum mereka itu supaya yang lain itu juga tidak mau melakukan. Kalau ya, si A ini sebagai pelaku pertama ini sudah kita tangani dengan serius, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara untuk menangani para remaja-remaja ini supaya tidak menyalahgunakan narkoba ini? Salah satu kegiatan yang kami lakukan di kampung saya, Bunda, kebetulan saya di sana pengurus masjid juga. Bagaimana melibatkan para remaja itu di setiap kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama pada saat ada hajatan, ada ceramah agama. Remaja-remaja melalui Karang Taruna dan remaja masjid kami libatkan untuk aktif hadir untuk mendengarkan ceramah dan kami bebankan mereka itu untuk mengurus setiap kegiatan yang dilakukan di sana, sehingga tidak ada celah bagi para remaja itu untuk memikirkan hal-hal mempergunakan narkoba, karena kami memberikan kesibukan dengan kegiatan positif sosial kemasyarakatan, sehingga mereka juga itu punya keahlian dan punya penghasilan, sehingga itu hidup mandiri dan bisa membantu keluarganya. Lalu yang berikut, bagaimana cara kita bersama untuk menangani penyalahgunaan remaja narkoba ini, bagaimana benar-benar kita yang hadir terutama pada sore hari ini juga keluarga benar-benar menjadi model dan contoh bagi anak-anak dan bagi lingkungan sekitar kita. Ya, yang terakhir, bagaimana cara BNN kepolisian menangkap, mempencarakan, bahkan memusnahkan pengedar narkoba. Itu intinya. Jangan dilarang untuk belanja narkoba sementara pengedarnya, cadangannya, persiapannya ada di sekitar kita gitu. Yang
akarnya dulu ini dicabut supaya tidak tumbuh. Yang di atas ada ranting, ada buah, ada bunga. Ya, pohonnya ini harus dicabut, dimatikan di bumi Kota Bima. Sepakat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ini Pak Nur ini semangat sekali ya. Luar biasa. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaan. Tambah satu lagi ada pertanyaan ya. Mungkin saya sebutkan pertanyaannya melalui Zoom. Ada pertanyaan melalui Zoom. Saya bacakan. Mungkin nanti bisa dijawab. Bunda Niken, bagaimana cara membujuk seseorang agar mau direhabilitasi? Dia sebenarnya ingin sembuh tetapi malu jika orang-orang tahu kalau dia sedang dalam proses pengobatan dari jerat narkoba. Nanti mungkin ini bisa ditanyakan ya ke Pak Huri ya. Ya, tadi ada 3 pertanyaan. Kalau bisa saya simpulkan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Matakado bertanya apa langkah konkret PKK untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini ya. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Bunda Eli. Ya, apa langkah konkret PKK untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Kemudian tadi ada Ananda juga yang bertanya, mungkin nanti bisa dijawab pertanyaan kedua oleh Bunda Juhriati dan yang ketiga nanti oleh Pak Huri. Ya, mungkin kita minta Bunda Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima menjawab pertanyaan ya. Kira-kira apa yang dilakukan PKK nih? Kita semua ini kebanyakan PKK yang alhamdulillah hadir di sini kali ini ingin berkontribusi langsung, apalagi sudah ada MOU antara tim penggerak PKK baik secara pusat di Jakarta oleh Ibu Ketua Umum dengan Kepala BNN langsung, dan kemarin NTB menjadi provinsi kedua yang melakukan MOU antara PKK dengan BNN di provinsi, dan Kota Bima menjadi kota pertama, kabupaten pertama yang melakukan penandatanganan antara tim penggerak PKK dengan BNN. Ini merupakan satu konkret ya, satu bukti konkret. Setelah itu apa lagi? Setelah kita tanda tangan MOU, itu kira-kira apa lagi langkah konkret dari PKK untuk mencegah narkoba ini? Silakan. Iya, sebelum Bunda Eli menjawab, Bunda Niken, kita lupa menginformasikan bahwa kajian Bunda Niken ini tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang ada di ruangan ini, ibu-ibu yang hebat ada di ruangan ini atau ada di genre, tapi kita juga diikuti secara virtual, live, yang langsung dengan Facebook ya Bunda ya. Kali ini saya melihat dengan teman-teman mengatakan bahwa kita ini sudah diikuti oleh 600 orang yang mengikuti kegiatan Facebook kita pada kesempatan sore hari ini. Kajian Bunda Niken luar biasa. Yel-yel sekali lagi, kabar Bunda Niken? Sehat, hebat, luar biasa. NTB. Kami persilakan Umi Eli yang sangat cantik. Terima kasih, luar biasa. Ya, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ketua PKK Matakando ya. Mana beliau? Oh, terima kasih ya. Terima kasih tak. Ya, tadi pertanyaannya langkah-langkah konkret ya, meminimalisir dampak dari narkoba ya. Ya. Jadi salah satunya yang perlu kita ketahui itu langkah-langkahnya itu untuk pencegahannya, bagaimana kita harus lebih memperhatikan siapa teman bergaul anak kita. Itu yang lebih harus ditekankan. Jadi kita tidak bisa langsung mempercayai siapa teman dekat anak kita. Jadi kewajiban kita, mungkin saya di sini berbicara sebagai seorang ibu ya. Saya berbicara sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk memperhatikan dan melihat siapa teman bermain anak kita. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, kita juga harus melihat di sekitar lingkungan kita. Itu yang juga menjadi skala prioritas. Lingkungan juga itu menjadi penentu. Ya, anak-anak kita bisa berdampak dengan narkoba. Seperti yang tadi kami sampaikan juga di Kelurahan Tanjung. Kenapa Bunda Niken di Kelurahan Tanjung itu anak-anak SD juga bisa menjadi kurir narkoba. Kurir Bunda. Itu info yang kami dapat. Mungkin pikiran kami ini juga kurang perhatian dari orang tua, sehingga anak-anak itu bisa menjadi kurir dengan bayaran hanya 50.000. Itu info yang kami dapat. Dan insya Allah Bunda Niken nanti di awal kunjungan kami dari Majelis Taklim maupun PKK
insya Allah kami akan lebih fokus turun di Kelurahan Tanjung untuk pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi kurir narkoba tersebut. Nah, menjadi pertanyaan kita ini Bunda Niken, kenapa orang tua sampai tidak bisa memperhatikan tingkah laku anaknya, ya, tidak bisa mengontrol secara intens kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak ini kok berani di usia belasan, di usia sebelum 12 tahun kok udah berani menjadi kurir narkoba. Itu juga insya Allah akan menjadi PR buat kami untuk lebih intens turun di tengah-tengah masyarakat, baik di kegiatan PKK maupun kegiatan majelis taklim. Dan mungkin salah satu juga kenapa banyak anak-anak remaja kita yang berdampak narkoba, mungkin karena mereka adalah broken home, Bunda. Itu juga salah satu info dan laporan ke kami yang masuk bahwa anak-anak ini lebih banyak anak-anak yang broken home. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bunda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi mudah-mudahan sedikit menjawab pertanyaannya, karena sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh tim penggerak PKK untuk membantu penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini, ya. Tadi ada ibu-ibu pengurus PKK bisa menjadi penyuluh untuk masyarakat, para ibu-ibu semuanya, supaya tadi menjadi orang tua yang peduli, orang tua yang memiliki pola asuh yang baik, karena kuncinya sebenarnya memang di keluarga. Semua hal, semua masalah kuncinya ternyata ada di dalam keluarga. Dan disinilah ibu-ibu PKK memiliki peran yang besar, karena mereka lah yang akan bisa langsung melakukan hal ini kepada keluarga-keluarga kita. Dan Bu Juhriati, ada lomba loh untuk para ibu ketua tim penggerak PKK untuk lomba penyuluhan anti narkoba. Itu juga salah satu kontribusi PKK, ya. Mudah-mudahan dari Kota Bima nanti ada yang bisa menang untuk tampil di tingkat provinsi. Untuk pertanyaan dari anak-anak kita dari genre, mungkin Bu Juhriati bisa menjawab, silakan. Coba narkoba. Kakak tahu tidak, narkoba itu seksi. Betul, Pak Kepala BNN. Dia seksi, kalah seksi dengan seorang gadis belia yang lagi, ya, dori-dorinya, Bunda Niken, kata orang Bima. Dia seksi banget, nak. Kenapa dia seksi? Ketika kita diketahui oleh teman kita, ini ngomong kita yang sekarang, ya, kitanya kakak, bukan kitanya ibu. Kalau ngomong sekarang, dia itu pakai narkoba loh. Jadi biasanya kalau kakak yang dengar, karena kakak itu duta genre, itu nganggapnya nggak bagus banget, ya. Tapi kalau nanyanya ke orang yang tidak tahu tentang narkoba, maka dia akan menganggap, keren banget dia, ya, saya juga mau coba, pasti begitu. Jadi ini dialek interaksi di kalangan remaja kita sekarang, seksi banget dia narkoba itu. Bahkan ada seorang laki-laki, dia punya pacarnya bilang, "Bang, abang itu kalau nggak ninggalin narkoba, kita putus." Apa jawabannya, Kak? Biarin aja putus, saya lebih suka narkoba ketimbang kamu, katanya. Kalau kamu bisa saya cari lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini coba-cobanya, karena ini barangnya barang yang memang bara era kekinian, bara yang sekarang menjadi style hidup remaja zaman sekarang, ya, sehingga ya barang ini menjadi sesuatu yang dalam tanda petik tidak melulu harus menjadi sesuatu yang negatif tadi. Kenapa? Karena kita penasaran, barang baru di era sekarang, saya ketinggalan zaman kalau tidak coba-coba. Ada satu daerah di wilayah timur, ini di 2018 itu dikatakan sebagai zona merah narkoba, yaitu di wilayah Penanae. Kebetulan Bunda Niken saya asli Penanae, jadi tahu banget tentang itu.
Itu tetangga saya sampai anak umur 5 kelas 5 SD itu sudah bisa icip-icip yang namanya narkoba, walaupun itu masih dalam kategori ganja yang dibagi-bagi sekian. Di mana tempat mereka menikmati itu di surau-surau yang ada di sawah-sawah, kebun-kebun dan lain sebagainya. Kenapa mereka mau coba? Ya kembali kepada tadi, lingkungan. Nah mungkin ini senada dengan jawaban dari Umi Eli tadi, bahwa kenali lingkungan anak kita. Jadi mengenal anak itu bukan mengenal dengan prestasinya saja, tapi mengenal anak itu, anak ini kayak apa di luar. Di rumah dia boleh fine-fine saja, tapi jangan heran kalau tiba-tiba di luar kita dengarnya anak kita tuh bla 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 bla. Jadi kenali anak kita. Kakak, sebenarnya yang perlu disuarakan sekarang adalah bukan bahaya narkoba, tapi bagaimana narkoba ini bisa menjadi alat yang merusak. Kalau katanya Pak Huri tadi, merusak tataran moral. Kenapa orang-orang mungkin agak ekstrim, bunda-bunda Yahudi Nasrani itu memasukkan narkoba sebanyak-banyaknya di wilayah Indonesia, karena Indonesia ini markas dan kiblatnya Islam di bagian dunia timur, sehingga salah satu merusak akidah itu dengan narkoba. Jadi jangan sekali-sekali coba-coba dengan narkoba, karena narkoba itu bukan untuk dicoba. Sekali mencoba kau akan ketagihan. Ya, seksinya tadi mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juri. Nah, kita pertanyaan tadi, ada pertanyaan lagi dari Ananda Peggy tadi yang belum dijawab. Bagaimana kita tahu kalau teman kita itu pemakai? Dia di sebelah kita, dia diam-diam saja gitu, misalnya anaknya baik gitu ya, tapi ternyata dia pemakai. Kita nggak tahu ini bagaimana caranya mendeteksi. Mungkin Pak Huri ada tahu tentang hal itu sambil menjawab pertanyaan dari Pak Nur. Silakan. Iya, saya tertarik sekali. Ini memang mungkin kita sudah sedikit mengerucut Bunda. Jadi tadi seperti pertanyaan dari genre yang pertama, kenapa mesti mau begitu ya? Ya memang tadi dikatakan seksi itu juga betul. Terus yang kedua adalah tren. Tren yang awalnya itu adalah coba-coba. Itu nanti ada kaitannya dengan pertanyaannya Bapak tadi. Coba-coba ya kan, tapi ternyata bablas. Terus kemudian namanya coba-coba, tren, kemudian ekonomi ya. Nah terus kemudian tadi juga dinanyakan ciri-ciri pengguna narkotika, karena yang digunakan ini adalah merusak susunan saraf, intinya yang ada pada tubuh kita. Jadi pola perilaku pengguna narkotika ini tidak seperti manusia normal. Kalau ini tatapan bunda-bunda semua, tatapan adik-adik genre ini, tatapan ini adalah tatapan yang bersahabat. Tapi yang jelas kalau pengguna narkotika itu yang jelas sudah tidak berani menatap mata. Kemudian perilakunya ya yang seperti itu dilakukan. Bahkan orang menggunakan narkotika ini juga untuk keberanian. Saya juga mengingatkan kepada ibu-ibu, hati-hati terhadap bapak-bapaknya yang sering menggunakan obat kuat. Iya, ini adalah salah satu masuknya. Karena apa? Jadi karena mahalnya narkoba sekarang, ganja, kokain, terus kemudian obat. Jadi dicari yang senyawa-senyawa yang mirip-mirip. Contoh, misalnya mau nyupir ya, kayak kemarin mungkin ibu-ibu yang dari Jawa mungkin banyak yang mudik, atau yang dari Bima mudik ke Mataram, atau dari Mataram mudik ke Bima, kan nyupir itu 12 jam Bu. Logikanya kuat enggak? Terus itu supir-supir bis Bima yang PP 3 hari 3 malam bisa kuat, itu bisa apa? Itu kan obat kuat Bu. Nah itulah yang sering disalahgunakan. Yang logikanya paling kita bisa begadang 24 jam, habis itu kita harus istirahat terus jalan. Ini kan karena faktor X yang lainnya. Demikian juga sekarang yang sering banyak masuk itu adalah judi online Bu.
Ya, jadi waspadai anak-anak kita yang main game online lebih dari 2-3 jam. Karena hasil temuan kami di Mataram itu bukan hanya dewasa Bu, anak-anak umur 9 tahun, 8 tahun yang main di warnet, yang main di itu judi online itu rata-rata menggunakan sabu-sabu dan untuk daya tahan. Nah, jadi orang yang tadi menanyakan kenapa sih orang menggunakan narkoba adalah selain ekonomi coba-coba adalah salah informasi. Setelah salah informasi, kecanduan, nggak bisa keluar. Itulah yang direhab. Itu nanti menjawab pertanyaan Bapak, kenapa pengguna narkoba ini tidak dibuat efek jera? Kalau dia hanya korban, kalau dia ini, sekarang coba cek di rutan Bu, di lapas. Itu hampir 80% adalah pengguna narkotika. Dan kalau kita tahan, itu hanya membuat dia menjadi kuliah lebih pintar. Masuk mungkin hanya coba-coba, begitu di dalam kursus langsung dia keluar profesor. Oh begini cara menggunakannya, oh ininya. Jadi memang, jadi kami juga dalam menangani kasus narkotika, sekarang Polres nangkep nih, Polres Kota nangkep, Polres Kabupaten nangkep. Itu mereka tidak sembarangan menentukan bahwa itu adalah dia bandar. Makanya tadi ada yang mengatakan, oh itu dikeluarkan, tidak. Jadi itu ada catatannya, kemudian kami juga ada dokter, kami juga ada psikolog, kita asesmen bahwa ini begitu yang ditangkap itu memang betul kelihatannya dia bandar ataupun apa seperti ini, tapi faktanya di lapangan unsur-unsur hukum dan medisnya tidak ditemukan. Jadi bukan maksudnya kalau dulu mungkin polisi, jaksa bisa menentukan. Sekarang polisi jaksa tidak bisa menentukan tersangka karena ada BNN di tengah. Oh ini nggak bisa, ini harus jadi gini. Jadi kalau menurut informasi masyarakat, dan sekarang juga kami juga takut Pak, semua informasi dari masyarakat itu ternyata yang memberi informasi ini adalah dari geng kartel ini, X. Ternyata menyerang kartel grup Z gitu. Setelah kami bersihkan yang Z, ternyata grup X yang menguasai. Jadi ini memang motif ekonomi berat. Salah satu caranya adalah mari kita membuat benteng ketahanan diri supaya kita jangan beli narkoba. Karena narkoba ini prinsip ekonomi, siapa yang di mana ada supply di situ demand masuk gitu loh. Itu loh Pak, makanya saya jelaskan tadi. Terus kemudian ada pertanyaan yang bagaimana membujuk. Ya memang pengguna narkotika ini kan sudah miring Bu, sudah saraf ya. Jadi tadi ciri-cirinya adalah kalau tadinya tiba-tiba di sekeliling kita dia ranking 10 besar, terus tiba-tiba kok dia merosot, itu kenapa? Biasanya karena broken home gitu ya. Entah orang tuanya bercerai, mindalik lah ya, ada permasalahan di rumah, melarikan dia, menobatan, dan pasti dia pola hidupnya ini berubah. Nah kemudian mengenai saraf, nah bagaimana cara mengajaknya, berbagai macam cara kita upayakan. Bagaimana dia bisa, kita tahu posisinya dia adalah sebagai pengguna, korban, coba-coba, atau memang sudah pengguna aktif. Nah kalau sudah begini, nah ini baru kita tahu, yang kita bujuk adalah sebetulnya anak-anak itu yang pemakai itu juga capek. Sebagian besar yang kita rehab itu mereka sudah capek, namun bagaimana caranya? Kita menyemangati, ini ada Ibu Ketua PKK ya, ada Bu Lurah, ada Bu ini ya, diupayakan, diiming-imingi. Ayo nanti kalau ini bisa, kemudian setelah bisa direhab, pasca rehabnya itulah yang harus kita pikirkan. Kenapa banyak kena lagi? Karena setelah dia direhab, dia tidak diberikan kegiatan yang positif. Jadi dia kembali lagi. Nah ini kami BNN juga memang tanggung jawab kami. Nah kami itu mengingatkan pemerintah daerah, ya misalnya ada dinas sosial, dinas apa yang memang bisa pasca rehabnya mantan pengguna ini juga kami dibantu. Jadi bagaimana cara membujuknya? Ya dengan upaya paksa segala macam, termasuk juga nanti penambahan tenaga-tenaga medis yang memang bisa menangani awal pengguna narkotika. Mungkin itu saja Bunda yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti ada yang menambahkan lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Huri. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita dan pertanyaannya. Iya, Bapak Ibu para pemirsa semua, tadi satu kata penting yaitu jangan pernah tidak peduli, pedulilah dan
berikanlah solusi bagi saudara-saudara kita yang memang sudah terlanjur menjadi korban atau menjadi pemakai. Dan kita juga harus memperhatikan bagaimana kegiatan mereka setelah mereka selesai dari rehabilitasi. Karena pada dasarnya semua orang yang pernah menjadi pecandu, ketika dia selesai maka dia sedang berjuang kembali untuk menahan supaya tidak kembali lagi ke masa lalunya yang buruk. Dan itu perlu bantuan kita semua. Untuk itu kita mari sama-sama menyaksikan sedikit video yang akan diputarkan. Video ini saya dapat dari Kepala BNN Nusa Tenggara Barat yang membuat sebuah film pendek untuk menggugah perhatian dan keterlibatan kita semua dalam masalah narkoba ini. Permain dan ilustrasinya dilakukan semuanya di NTB. Silakan diputar. Namaku Iyas. Ini cerita tentang keluarga kecilku. Awalnya kami hidup sebagai keluarga yang bahagia. Tapi setelah ibu meninggal 2 tahun yang lalu, aku mulai merasa ada yang berbeda dengan sikap ayah. Seperti hari itu, aku pikir ayah bangga padaku. Ayah, Ayah dapat nilai 100. Ternyata tidak. Ayah mulai mengenal obat-obatan itu. Ayah? Apa? Kamu ganggu ayah aja. Pergi sana, pergi. Ayah sudah tidak peduli dan perhatian lagi seperti biasanya. Aku mulai merasa sepi dan sendiri. Saat itu bersama teman aku bisa melupakan kesedihanku. Itu pun tak bertahan lama. Afik, pulang. Ayo, sama. Aku pun harus kehilangan teman. Dan orang-orang di sekitarku mulai menjauhiku karena ayah menggunakan narkoba. Hari-hari ayah selalu dihabiskan dengan menggunakan narkoba. Bersama Om Anto. Ayah sudah tidak peduli lagi dengan sekolahku. Bahkan, ayah sudah tidak peduli lagi dengan semua kebutuhanku. Aku tak tahu harus mengadu pada siapa lagi. Saat itu yang ku tahu hanya ayah yang ku miliki. Dan ketika itu semuanya harus aku lalui sendiri.
masih ke sini. Ayo pulang. Ayo pulang. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat Om Anto bersama Ayah lagi. Ternyata Om Anto dibawa untuk direhabilitasi. Melakukan asesmen kesehatan terhadap anak Bapak agar kami bisa melakukan upaya rehabilitasi. Anak Bapak dengan senang hati mau untuk direhabilitasi, itu yang sangat kami harapkan. Upaya Bapak datang ke sini itu merupakan langkah awal yang sangat baik. Tidak ada kata terlambat, Pak, untuk menyelamatkan anak-anak kita. Tapi Ayah masih tetap dengan kebiasaannya. Dan hari itu menjadi hari yang tak terlupakan olehku. Aku harus kehilangan Ayah. Narkoba tidak hanya membuat aku kehilangan Ayah, tapi aku harus kehilangan segalanya. Dan mulai saat ini, narkoba adalah musuhku. Aku bertekad akan memerangi narkoba, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami cerita sepertiku. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu semua, para pemirsa Kabar Bunda Niken, tadi sudah kita saksikan sebuah ilustrasi menurut Pak Kepala BNN Provinsi. Ini kisah nyata ya, jadi ada seorang anak yang ayahnya, yang hidup berdua dengan ayahnya dan ayahnya kemudian meninggal karena terlalu overdosis ya. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ini terjadi di tanah kita, di daerah kita. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya acara hari ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan juga menambah kekuatan kita ya untuk bisa bersama-sama berbuat sesuatu, melakukan pencegahan bagi sekeliling kita dan rehabilitasi bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Kuncinya satu, jangan pernah tertarik pada narkoba, jangan pernah membelinya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya di acara Kabar Bunda Niken hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bertemu dengan Kabar Bunda Niken besok di Kabupaten Bima. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.